Jumlah anak, ya elah di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang menyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan. Kamu lupain adek kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan. Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah. Tapi kamu hati-hati ya. Orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Nggak tahu kenapa hari ini tuh katanya bu guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0. Kalau jumlah anak Dela 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah. Kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Amit-amit. Maaf. Gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja. Karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya bu guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, bu guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih? Non kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri Bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari bu guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Gue sakit. Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin bu guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama bu guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama bu guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin bu guru apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia. Lebih baik jangan, Vel, kayaknya bu guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi. Buka pintunya, Bu. Saya mau menginterogasi Ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut? Saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucet banget, Bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau Ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak, Bu, saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong. Anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat, cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain? Nggak usah, Bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah Ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya, Bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada, Bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3. Bisa tahu isi tas atau isi berangkas? Isi berangkas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitu lah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi berangkas mama apa sih? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi berangkas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu? Udah jelas gak punya lah, udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah, iya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi berangkas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti berangkas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Keisha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh, orang-orang pada punya berangkas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya berangkas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh, diem. Mending gue lihat isi berangkas lo. 10.000? Ini ada kok duitnya. Iya ada, tapi barusan berangkasnya itu disumbangin sama orang. Marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi berangkas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi berangkasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi berangkas lo gue lihat? Buat apa juga takut? Isi berangkas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan.
1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue? Wah Tiara, nggak salah gue temenan sama lo. Nggak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan bu, kota yang lain kan nggak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara, tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Ogah, yang bener lo nggak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya, kalau sebenarnya isi berangkas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo. Tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih Del? Isi berangkas lo aja 100 juta, gue gak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo gak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini. Nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya berangkas? Kalau gitu isi berangkas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara. Katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku gak bilang apa-apa ya kak. Soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah. Apalagi kamu bawa berangkas. Maafin aku kak, aku berdosa. Tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes sekarang juga. Tunggu dulu kak. Setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget. Dan aku yakin kakak gak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap. Karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke. Maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue. Gue udah dapet berita dari Dela. Katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat liat berangkas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya. Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama adek. Bisa lah, gue nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi. Selamat datang. Tara, gue punya bukti kunci rumahnya. Halah, paling juga lo palsuin kan? Tapi Ti, yang punya kunci rumah itu kan memang cuma kelas A. Lo sendiri punya nggak Ti? Berani-beraninya lo lontarin pertanyaan itu ke gue ya. Jelas gue punya lah. Kalau lo punya, tunjukin aja. Gak akan ya, bilang aja lo tuh mau maling rumah gue kan? Kelas rumah gue yang paling tinggi di kota ini. Wajar aja sih banyak yang iri. Kan kelas rumah A cuma 1. Berarti antara Tiara atau Feli yang bohong. Dela, lo berani nuduh gue? Enggak kok, Feli itu yang bohong. Kita buktiin aja. Lo gak akan bisa ambil hati semua orang karena semua orang di kota ini bakal nginep di rumah gue. Waktu yang akan menjawab semuanya, Tiara. Keisha, lo mau kemana? Kemana lagi kalau bukan ke rumahnya Tiara? Ya ampun, coba lo pikir deh, kalau lo ke rumahnya Tiara udah pasti lo diolok-olok sama dia, mending ke rumah gue. Ngapain juga gue ke rumah lo? Rumah lo kan yang paling buruk di kota ini. Jangan salah. Itu kan kunci kelas rumah A. Gue dapetin ini tadi dan gue dapat petunjuk kalau rumah gue ada di ujung jalan. Tapi yang punya kunci rumah kelas A itu kan cuma Tiara, Vel. Lo ngeduplikat ya? Daripada lo kayak gitu terus, mending lo ikut gue dan kita buktiin sama-sama. Ayo ke rumah gue. Aduh, kenapa sih tuh anak pede banget? Kamu diusir dari kota ini atas perintah Tiara. Loh, Tiara siapa? Emangnya dia seberkuasa itu? Apapun yang Tiara mau bakal saya lakuin, soalnya dia dapat kelas rumah A kan, wajib buat diturutin. Peraturan macam apa itu? Saya nggak ikut-ikut ya, Bu. Keisha, lo kan bestie gue, masa lo mau mengkhianatin gue? Kita nggak pernah bestian dari dulu, gue nggak pernah deket sama lo ya. Apa? Sekarang seorang temen gak ngakuin temannya sendiri. Kasian deh kamu, Feli. Lihat aja ya, kalian semua pasti berlutut di hadapan gue karena gue dapat kelas rumah A. Udah deh, kamu tuh gak usah sok-sokan. Kalau kamu kayak gini terus, bisa-bisa Tiara murka terus kamu dikeluarkan dari planet bumi. Tiara gak seberkuasa itu juga kali, Bu. Udah deh, minggir-minggir. Saya mau masuk ke rumah saya. Rumah apaan? Sebentar lagi juga bakal digusur rumahnya yang jelek itu. Wah, ternyata rumah gue beneran gede banget. Dan sebentar lagi gue bakal masuk. Kira-kira dalamnya sekeren apa ya? Loh, ngapain lo di rumah gue? Udah gue duga lo tuh pasti mau maling rumah gue kan? Ini kan kunci rumah gue. Tapi udah deh, nggak ada tapi-tapian. Mau gue panggil polisi? Jangan deh Ti, ampun. Ya udah, gue nggak akan ganggu lo lagi di rumah ini. Gue pergi dulu. Enak aja lo pergi seenaknya karena lo udah mau maling rumah gue. Gue kasih hukuman, yaitu jadi babu gue seumur hidup di rumah ini. Iya kan si Feli pengen banget tuh masuk rumah lo. Maaf Ti, nggak dulu soalnya gue nggak bakat. Lo tuh jangan berani nolak ya. Kalau lo nolak, bisa-bisa lo diusir dari planet bumi. Ya udah, gue masuk. Nah, gitu dong. Dela, kayaknya kita harus melaksanakan rencana kita deh. Siap. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Karena gue tuh udah pasang aromaterapi yang bisa bikin lo pusing melayang 7 keliling. Tiara, kelas rumah akan diperbolehkan untuk ngabisin siapapun. Mending lo habisin aja si Feli ini. Please gue mohon jangan. Kali ini gue kasih kesempatan aja deh buat Feli. Ya udah Ti, maafin gue. Gue ngaku kok kalau gue salah. Lo pikir gue bakal maafin lo segampang itu? Enggak, kecuali lo basuh kaki gue setiap hari. Hei! Tidak, jangan
Ini juga. Saya tidak akan menghabisimu, justru kamulah nyonya besarnya. Tunggu. Maksudnya? Rumah ini kan sebenarnya milik kamu, bukan milik Tiara. Tiara itu hanya homeless, dia mencuri rumahmu. Oh, jadi Tiara nggak punya kelas rumah. Tapi saya nggak ada perintahin buat menghabisi Tiara sama Della. Itu hanya tugas saya akan menghabisi siapapun yang berani nyenggol kamu. Hah?